Yang bikin jantungmu cepat adalah yaitu bagian kepalanya. Dari leher manusia itu bertengger kepala babi hutan dengan darah yang menetes ke lehernya dengan mata yang melotot kosong dengan taring yang menciut tajam. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Aku akan membawain satu video kali ini. Cerita horor ini dialami langsung oleh kawanku sendiri. Walaupun kawanku ini jauh di atas aku, tapi kami sangat akrab. Jadi dia sering cerita tentang horor yang dia alami langsung. Jadi kali ini aku akan ceritakan tentang kisah horornya dia. Nah, kejadian ini terjadi di era 90-an. Nah, kalian tahu kan teman-teman, kehidupan di era tahun 90-an itu kan sangat jauh berbeda dengan sekarang. Di era modern ini kan nggak ada seperti dulu kan, beda, nggak ada gadget, nggak ada HP, pokoknya semua itu sangatlah berbeda. Hiburan malam pun nggak ada. Jadi di era tahun 90-an itu warga desa mayoritas itu beternak babi. Nah, jadi kalau di malam-malam di desa ini, apalagi jam 10 malam, itu desa itu sudah lenggang, sudah sepi, gelap. Apalagi sudah jam 11 malam, itu semua itu serasa desa mati karena orang-orang pada masuk ke dalam rumah, mengunci rumahnya, dan semua menetap di dalam rumah tersebut. Walaupun misalnya mereka itu nggak mau keluar, kalaupun ada keluar itu karena ada urusan yang memang mendadak. Jadi karena mendadak banget baru bisa keluar gitu. Nah, di desa kawan aku ini, jadi mereka itu semua warga desanya itu rata-rata itu beternak babi. Nah, ada suatu kejadian teror di desa tersebut. Pada suatu hari, warga di desa histeris menemukan hewan ternak babinya tewas meninggal dengan kepala dipenggal. Nah, situasinya sama dengan cara itu bersimbah darah, dan yang paling mencengangkan adalah kepalanya tidak ada, dipenggal begitu saja. Nah, awalnya warga lokal di desa itu masih beranggapan ini mah ulah si maling aja, ini mah ulah binatang buas kali yang mau makan hewan ternak. Lama kelamaan warga desa pun mengalami itu secara bergiliran. Nah, jadi pada waktu itu warga desa mulailah protes akan kejadian tersebut, dan suasana di desa pun menyelimuti dengan keadaan teror ternak mereka seperti itu. Nah, suatu kejadian mereka mulailah berbisik tentang mitos, yang mana mitos ini sangat ditakuti oleh masyarakat di desa itu, yang mana mitosnya itu adalah begu babi. Nah, begu babi ini, begu artinya adalah hantu. Babi kalian tahu kan binatang tersebut. Jadi si begu babi ini adalah yang mana manusia yang menganut ilmu hitam atau sekte yang melakukan pesugihan. Itu dia yang mana segerombolan atau sekelompok manusia ini berkepala babi ini dengan badan tanpa sehelai benang apapun, tanpa busana, dengan kepala babi yang bertengger di kepalanya, dan dengan kulit yang sangat pucat, yang mana mereka akan segerombolan atau sekelompok berjalan di tengah malam hari dan mencari ternak-ternak warga, dan dengan kejinya mereka akan memenggal kepala babi ini dengan sangat kejam, dan mereka akan memakai babi ternak ini di kepala mereka sebagai topeng ritual mereka. Dan di saat itulah, di malam itulah,
kawanku melihat langsung kejadian ritual tersebut dari si begu babi tersebut, dan yang paling trauma ketika dia melihat sendiri. Itu dia. Nah, sekarang kita akan masuk ke cerita intinya. Nah, jadi pada saat itu sekitaran jam 11 malam lewat, papanya baru teringat ada belanjaan atau dagangan mereka yang masih tertinggal di pajak. Pajak ini adalah pasar. Nah, tertinggal di pasar, mereka harus mengambil itu karena mereka takut ada kecurian dan mereka akan berpindah tempat berdagang besok. Jadi kawanku ini sama bapaknya keluarlah jam 11 lewatan malam gitu. Udah gelap, suasana sepi, senyap dan mencekam sekali gitu kan. Nah, setelah itu mereka itu pergilah ke pasar. Setelah habis mereka mengambil barang tersebut, memberes-bereskan dan selesai, tiba-tiba bapaknya langsung bilang, cepat-cepat masukkan barangnya, cepat, katanya kayak gitu, dan langsung tutup pintu, dan temanku ini langsung ditutup mudah. Dan bapaknya mengisyaratkan, kasih isyarat, jangan kamu berbisik sedikit pun. Seketika langsung bapaknya langsung matikan lampu mobil, dan suasana di dalam mobil tersebut langsung terasa sangat berat dan dingin. Kan kini langsunglah merasa ketakutan sekali. Ada apa yang terjadi? Merasa kayak shock gitu kan. Kok tiba-tiba bapakku kayak gini kali gitu kan. Suasananya pun langsung kayak mencekam gitu kan. Nah, kemudian dia melihat gelagak-gelagak bapaknya yang aneh. Langsung melihat pandangan bapaknya langsung ke arah keluar jendela mobil, yang mana dia melihat begu babi tersebut. Disitulah dia melihat bersama bapaknya, dan seketika mereka langsung ketakutan dan merinding dan keringat mereka itu langsung bercucuran dengan dingin. Nah, disitulah melihat segerombolan 7 atau 8 orang, yang mana tubuh mereka itu tampak sangat pucat tanpa sehelai benang apapun, dan kepalanya bertengger kepala babi, lengkap dengan darah yang menetes sampai dari leher sampai ke bawah, dengan mata yang melotot putih dengan kosong, dan gigi taring yang mencuat keluar. Nah, disitulah mereka melihat sampai sehelai benang apapun. Nah, disitulah bapak dan temanku itu menyaksikan ada ritual yang terjadi di situ. Nah, puncak ketakutan mereka adalah mereka takut kalau jangan sampai ada satu orang pun yang melihat atau kepala babi tersebut menoleh ke arah mereka dan melihat ke arah mobil. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Mereka hanya bisa sambil nafas yang tertahan dan bersembunyi di dalam mobil tersebut supaya mereka jangan ketahuan oleh si begu babi tersebut. Nah, kemudian puncak ketakutan mereka itu adalah ketika malam sudah sangat gelap sekali, hening mencekam, dan pecah oleh suara babi tersebut yang masih segar yang mereka hantam dari kandang warga di desa tersebut. Kruk kruk, kayak manalah suara babi ya kan teman-teman, kalian bisa tahu sendiri lah, nanti dengarlah dari mana-mana kan sumbernya. Jadi pecahlah dengan menggema di sekeliling Balerong, yang mana Balerong ini kalau siang hari pasti ramai dong dengan penjual, orang yang membeli,
ramai kali lah. Tapi kalau udah malam hari, Balerong ini udahlah sepi banget, luar biasa. Hanya cahaya bulan yang remang-remang yang ada di situ. Ada apalagi lorong-lorong Balerong tersebut yang sangat gelap dan menyeramkan sekali. Pokoknya orang-orang pada takut deh datang ke Balerong ini, ya karena ya memang gelap ya kan. Nah, begitu dia, setelah itu mereka melihat segerombolan kepala babi ini datang ke tengah Balerong tersebut. Mereka berkeliling mengitari tengah Balerong tersebut, dan anehnya mereka melakukan gerakan di luar nalar. Dan seketika ketika mereka bergerak, dan ternyata mereka menari-nari berkeliling-keliling Balerong tersebut. Dan anehnya tarian-tarian tersebut dilakukan secara teratur dan tidak menimbulkan kebisingan apapun kecuali suara babi tersebut. Kawan dan bapaknya hanya bisa melihat dari mobil tersebut dan menyaksikan ritual yang gila di luar nalar, ya kan mereka itu bersembunyi aja, jangan sampai ketahuan aja ya kan, menengoknya aja udah serem banget ya kan. Nah, akhirnya mereka itu memperhatikan setiap gerakan tersebut. Genap ketujuh kalinya seketika gerakan tersebut berhenti, segerombolan orang-orang tersebut langsung berdiri tegak dan mereka berbaris posisi dengan lurus. Mereka mundur perlahan-perlahan, mundur satu demi satu, dan mereka berjalan melangkah ke arah lorong yang gelap di arah Balerong tersebut. Satu persatu melangkah mundur, satu persatu lenyap dengan kegelapan tersebut, hingga sampai tidak ada yang terlihat satu manusia pun berkepala babi itu tidak ada di situ, si bego babi tersebut. Sehingga tidak ada lagi orang di Balerong tersebut. Nggak tahu kenapa, pokoknya hilang aja semuanya, nggak ada, entah kemana, hilang kayak ditelan bumi aja. Pokoknya langsung hilang gitu, seiring dengan bayangan-bayangan hitam langsung dengan gelapnya di Balerong tersebut. Nah, bapak dan kawanku ini memperhatikan sampai situasi aman, dan mereka memperhatikan dengan baik apakah masih ada atau tidak ada. Situasinya sampai bagus, tidak ada lagi. Mereka langsunglah menancap gas mobil dan langsung pergi ke rumah supaya mereka meninggalkan pasar tersebut karena dilandai dengan menyaksikan ritual upacara tersebut, ya kan? Itu dia, temanku ini langsung trauma banget menyaksikan itu, dan dia melihat langsung kejadian tersebut, ya asli lah kayak gitu. Jadi menurut kalian teman-teman, apakah ini sekitar ilmu hitam atau memang manusia atau apakah gitu? Coba tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Maka kita akan bercerita bersama di sini. Kamu juga bisa berbagi cerita di kolom komentar supaya kita saling tahu cerita masing-masing dari pribadi-pribadi yang pernah mengalami. Bagi cerita ini yang mau mendengarkan silahkan mau percaya atau enggak, tapi jangan lupa datang ke channel ini dan subscribe.